Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Apoteker UAMKA Angkatan 43 ingin melakukan konseling Terkait obat diabetes mellitus dan gagal jantung kongestif, Perkenalkan, saya Indah Mulyani sebagai apoteker. saya Wahyu Prianto sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Mbak, saya mau menebus resep. Waalaikumsalam, selamat siang, selamat datang di Apotek UAMKA. Saya Indah Mulyani, apoteker yang hari ini. Bisa saya bantu? Ingin menebus resep Mbak? Boleh saya lihat resepnya? Saya konfirmasi ya Mas, resepnya atas nama Nyonya Komala dari Dr. Jojun, betul Mas? Betul Mbak. Boleh disebutkan alamat dan nomor teleponnya? Alamatnya Jalan Raya Inkopat, nomor teleponnya 0813 1234 5678. Baik, ini resepnya untuk siapa ya Mas? Untuk ibu saya Mbak. Baik, untuk Ibu Mas ya. Saya cek ketersediaan obatnya dulu. Silakan tunggu, nanti saya panggil kembali ya Mas. Baik Mbak, terima kasih. Resep atas nama Ibu Komala ya Mas? Iya betul Mbak. Saya sudah cek ketersediaan obatnya ada semua, jumlahnya ada 6 macam obat. Total harganya 3.000, 2.500. Ini mau diambil semua atau setengahnya ya Mas? Ingin ditebus semuanya Mbak? Baik, ditebus semua ya Mas. Karena ini jumlah obatnya banyak, ada 6 macam. Apakah Mas bersedia untuk melakukan konseling agar pengobatan dilakukan Ibu Komala lebih optimal? Tidak lama Mas, sekitar 10-15 menit saja. Ya, boleh Mbak. Saya mau konseling. Silakan melakukan pembayaran di kasir. Nanti setelah dari kasir, saya tunggu di ruang konseling ya Mas. Ya, makasih Mbak. Ya, sama. Permisi Mbak, saya mau melakukan pembayaran. Baik Mas, pasien atas nama Ibu Komala ya. Ya, Total betul. harganya 300.000, 2.500. Ini melakukan pembayaran menggunakan apa ya Mas? Via QRIS bisa Mbak? Baik, bisa Mas. Ini silakan scan barcode-nya. Sudah ya Mbak? Baik, terima kasih. Mas silakan ke ruang konseling bertemu apoteker ya Mas. Iya. Permisi. Iya, masuk. Silakan duduk Mas. Ya. Perkenalkan, saya Indah Mulyani, apoteker yang bertugas untuk melakukan konseling hari ini. Saya mohon izin untuk melakukan konseling ya Mas, agar pengobatan dilakukan Ibu Komala lebih optimal. Saya konfirmasi kembali resepnya ya Pak, atas nama Nyonya Komala, umur 53 tahun, dari Dr. Jojun, betul Pak? Betul Mbak. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal tentang pasien, agar nantinya lebih mudah menjelaskan pengobatan yang dilakukan Ibu Komala. Apakah Bapak bersedia untuk menjawab pertanyaannya Pak? Bersedia Mbak. Sebelumnya saya berbicara dengan siapa dan hubungannya dengan Ibu Komala apa ya Mas? Saya Wahyu Mbak, anak dari Ibu Komala. Baik, Mas Wahyu anak dari Ibu Komala ya. Iya betul. Selanjutnya, apakah Ibu Komala memiliki riwayat alergi Mas? Tidak ada Mbak. Maaf ya Mas, pertanyaannya sensitif. Apakah Ibu Komala sedang mengonsumsi alkohol atau merokok Mas? Oh itu tidak Mbak. Baik, apakah Ibu Komala memiliki riwayat penyakit sebelumnya Pak? Ada Mbak, gagal jantung kongestif 1 tahun yang lalu. Baik, Ibu Komala ada gagal jantung selama 1 tahun ya Pak. Setelah didiagnosa, apakah ada obat-obatan yang sering digunakan sebelumnya Pak? Ada Mbak, itu obatnya yang pertama itu bisoprolol, terus clopidogrel sama metformin Mbak. Baik, setelah saya cek dan analisa resepnya, ternyata ada penambahan obat baru ya Pak. Di sini saya akan menjelaskan terkait penggunaan obat yang dilakukan Ibu Komala agar lebih optimal. Iya boleh Mbak. Apakah dokter menjelaskan ada penambahan obat ini Mas? Dokter bilang kadar gula ibu saya tinggi Mbak. Baik, apakah dokter menjelaskan cara penggunaan obat ini Mas? Belum Mbak. Baik, apakah dokter menjelaskan harapan yang diinginkan setelah mengonsumsi obat ini Mas? Belum.
Baik, saya akan menjelaskan cara penggunaan obat yang baik dan benar ya Mas. Boleh saya pinjam obatnya? Baik, silakan. Semuanya ada 6 macam obat ya Mas. Ya, betul Mbak. Ini clopidogrel 75 mg obat jantung diminum 1 kali sehari, tablet ya Mas, sesudah makan, pagi hari. Ini bisoprolol 5 mg diminum 1 kali sehari, tablet sesudah makan, obat jantung juga pagi hari ya Mas. Iya Mbak. Ada BioATV vitaminnya diminum 1 kali sehari, tablet sesudah makan pagi hari. Ini Ultraset untuk nyeri diminum 1 kali sehari, tablet. Jika sudah tidak nyeri lagi boleh dihentikan ya Mas. Di sini ada insulin Novomix Pekpen digunakan 1 kali sehari malam hari. Ini untuk diabetes, menurunkan kadar gula darahnya ya Mas. Cara penggunaannya disuntikan ke tubuh. Dan ini untuk metformin obat diabetesnya juga diminum 3 kali sehari, tablet sesudah makan, dijeda jaraknya 8 jam. Misalnya ibu komala minum jam 7 pagi. Selanjutnya diminum lagi jam 3 sore dan jam 11 malam ya Mas. Ini harus diminum karena membantu kerja insulin ya Mas. Ya, apakah jelas yang sudah saya jelaskan tadi Mas? Jelas Mbak. Untuk mencegah kesalahan cara penggunaan obat, boleh dijelaskan ulang Mas? Baik. Yang pertama ini clopidogrel 1 kali sehari sesudah makan. Terus ada Ultraset 1 kali sesudah makan. BioATP 1 kali sehari sesudah makan juga. Terus ada bisoprolol 1 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Selanjutnya itu ada metformin 3 kali sehari sesudah makan. Diminumnya dengan jarak 8 jam karena metformin ini dipergunakan untuk membantu kerja insulin. Ya benar Mas. Untuk insulinnya, apakah sebelumnya Ibu Komala pernah menggunakan alat ini Mas? Belum Mbak. Baik, di sini saya akan menjelaskan juga cara penggunaan insulinnya ya Mas. Cuci tangan dulu. Sebelum menggunakan alat ini disimpan di dalam kulkas terlebih dahulu. Jika alat ini ingin digunakan, didiamkan selama kurang lebih 30 menit di suhu ruang. Kemudian alat ini baru bisa digunakan. Yang pertama, hubungkan alat ini dengan cara seperti ini. Sebanyak 10 kali, lalu diputar-putar. Kemudian dibuka penutup insulinnya, dipasang jarumnya, diputar-putar hingga rapat. Kemudian dibuka penutup jarumnya. Untuk memastikan alat ini dapat digunakan atau tidak, ditekan tombol ke angka 1 atau 2. Dan Mas juga harus pastiin di dalam cair ini tidak ada gelembung ya Mas. Jika ada gelembung, disentil-sentil sampai gelembung hilang. Apabila gelembung sudah tidak ada, karena di resep dosisnya 10 unit, jadi tekan tombol aturnya ke arah 10 ya Mas. Setelah itu disuntikan, tekan bagian atas untuk mengeluarkan cairannya. Bisa disuntikan tegak lurus. Sebelum disuntikan, dilap dengan alkohol swab terlebih dahulu agar menghindari terjadi infeksi. Untuk area penyuntikannya bisa di lengan, perut, dada, dan bokong. Ditunggu selama 5-10 detik, bisa ditarik, kemudian tutup penutup jarumnya, dibuka jarumnya, lalu ditutup kembali tisunnya ya Pak. Apakah Bapak paham yang sudah saya jelaskan? Paham Mbak. Bisa diulang kembali Pak? Bisa. Cara penggunaannya? Bisa Mbak. Untuk penggunaannya alat ini yang pertama tuh harus dihomogenkan dulu sebanyak 10 kali, terus diputar juga. Setelah homogen, alat ini langsung dibuka penutupnya, dipasang jarumnya dengan cara diputar hingga rapat, kemudian dibuka penutup jarumnya. Terus untuk memastikan alat ini bekerja atau tidak, ini diputar dulu ke angka 1 atau ke angka 2. Selanjutnya dilihat pada
Jarumnya di sini adakah gelembung atau tidak? Jika ada gelembung itu disentil sampai gelembungnya hilang. Karena di resep penggunaannya 10 unit, jadi diputar ke angka 10, terus baru bisa digunakan cara disuntikan tegak lurus. Sebelum disuntikan, area yang ingin disuntik itu dilap dulu dengan alkohol swab agar terhindar atau mencegah terjadinya infeksi pada area yang ingin disuntikan. Alat ini bisa disuntikan pada bagian lengan, perut, atau bokong. Sudah Mbak, eh, jadi penggunaannya seperti itu. Baik, sudah benar ya Mas, cara penggunaannya seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Mbak, saya ingin menanyakan perihal jika ibu saya lupa untuk minum obat itu bagaimana ya Mbak? Baik, obat-obatnya diminum secara konsisten ya Pak, diusahakan minum obat tepat waktu, di jam yang sama secara teratur. Jika Ibu Komala lupa minum obatnya, langsung segera minum obatnya. Tidak perlu khawatir, saya sudah menyiapkan kartu minum obatnya, jadi agar tidak lupa lebih mudah ingat minum obatnya ya Pak. Ini Pak kartu obatnya. Disarankan Ibu Komala untuk melakukan pola hidup sehat seperti menjaga pola makan, olahraga sehat teratur, dan cek lab secara berkala. Untuk diabetesnya, menghindari makanan yang gula atau garam berlebih, dan untuk penyakit jantungnya, hindari makanan yang tinggi lemak. Untuk menyimpan obatnya, tablet dan insulin, tabletnya disimpan di kotak obat, dan insulinnya disimpan di dalam lemari kulkas. Jika ingin digunakan, didiamkan terlebih dahulu 30 menit ya Mas di suhu ruang. Hindari dari jangkauan anak-anak dan dari cahaya matahari langsung. Efek samping obat ini semuanya tidak ada yang signifikan ya Pak, atau jarang terjadi. Jika suatu saat mengalami efek samping, bisa menghubungi dokter. Dan ini saya sudah menyiapkan kartu nama saya dan nomor teleponnya. Jika ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi saya ya Pak. Ya. Apakah ada yang ingin lagi ditanyakan? Sudah cukup sepertinya Mbak. Baik, jika sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, Bapak bisa tanda tangan karena sudah melakukan konseling dan saya apoteker yang tugas hari ini di sini Pak. Baik. Baik, terima kasih ya Mas. Semoga ibunya cepat sembuh. Ya, sama-sama Mbak. Sekian konseling dari kami. Jangan lupa like, komen, dan share. Bye-bye.